Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Ardiansyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2312010034. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas final Ulumul Hadis dengan Bapak Rahmadan Tosari. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan mengulang kembali makalah saya dengan judul Sejarah Periodisasi Perkembangan Hadis atau Sejarah Periodisasi Penghimpunan Hadis. Di dalam sejarah penghimpunan hadis mengalami perkembangan agak lamban dan bertahap dibandingkan perkembangan kodifikasi Al-Quran. Hal ini wajar karena pada masa Nabi sudah tercatat seluruhnya dan mulai dibukukan pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama, periode pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa pertumbuhan hadis dan cara sahabat memperoleh, Nabi sebagai sumber hadis menjadi figur yang mendapat perhatian para sahabat. Segala aktivitas beliau seperti perkataan, perbuatan, dan segala keputusan beliau diingat dan disampaikan kepada sahabat lain yang tidak mendengar. Terkadang mereka langsung bertanya kepada Rasul dan dijelaskan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Periode yang kedua adalah periode pada masa Khulafaur Rasyidin dan pada masa membatasi riwayat. Sikap sahabat terhadap usaha mengembangkan hadis sebelum dan sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat belum memikirkan penghimpunan dan pengodifikasian hadis karena banyak problem diantaranya timbul kelompok orang-orang yang mengalami peperangan sehingga banyak penghafal Al-Quran yang gugur bersama Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Seterusnya ada hadis pada masa Umar dan Abu Bakar. Abu Bakar pernah berkeinginan membukukan hadis tetapi digagalkan karena khawatir terjadi fitnah di tangan orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Umar bin Khattab juga ingin membukukannya tetapi dia khawatir dalam pembukuan hadis yakni tasyabbuh menyerupai ahli kitab. Dan Umar khawatir umat Islam meninggalkan Al-Quran dan hanya membaca hadis. Kedua khalifah di atas menerima hadis dari orang per orang dengan syarat disertai saksi yang menguatkan. Bahkan oleh karena itu pada masa Khulafaur Rasyidin disebut juga sebagai masa pembatasan hadis periwayatan atau taklil ar-rawiyah. Seterusnya cara-cara para sahabat meriwayatkan hadis dengan lafal asli yang mereka terima dari Nabi SAW dan ada kalanya dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya tetapi bukan lafalnya. Seterusnya ada lafal-lafal yang dipakai sahabat dalam meriwayatkan hadis dan derajatnya. Derajat yang pertama, dialah yang paling kuat ialah seorang sahabi berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu kazza. Saya dengar Rasul SAW berkata begini, atau akhbarani mengabarkan kepadaku, atau haddasani menceritakan kepadaku. Kemudian di derajat yang kedua adalah seorang sahabi berkata, bersabda Rasulullah SAW begini. Seterusnya derajat ketiga ialah seorang sahabi berkata, Rasulullah SAW menyuruh begini atau melarang ini. Seterusnya derajat yang keempat ialah seorang sahabi berkata, kami para sahabat berbuat begini,
Maka jika disandarkan kepada zaman Rasul, memberi pengertian boleh. Terus hadis pada masa Utsman bin Ali. Pada masa Utsman bin Ali, timbul perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung Ali Muawiyah terpecah jadi 3 golongan, yaitu golongan yang pertama adalah golongan Syiah, golongan yang kedua adalah golongan Khawarij, dan golongan yang ketiga adalah golongan Sunni. Terus periode selanjutnya adalah periode tabi'in. Periode tabi'in adalah periode masa pengodifikasian hadis. Periode tabi'in artinya periode pengikut tabi'in, yaitu pada abad ketiga Hijriah yang disebut ulama dahulu atau salaf mutaqaddimin. Sedangkan ulama pada abad berikutnya, abad keempat Hijriah dan setelahnya disebut belakangan atau khalaf mutaakhirin. Pada abad ketiga Hijriah disebut masa kejayaan sunnah karena pada masa ini kegiatan mencari ilmu dan sunnah serta pembukuannya mengalami puncak keberhasilan yang sangat luar biasa. Pada masa ini juga lahir para pembesar kritikus hadis sekalipun menghadapi fitnah dan ujian yang besar. Sebagian ulama pada masa ini juga ada yang mengodifikasikan hadis berdasarkan nama periwayat para sahabat yang diperolehnya disebut dengan bentuk musnad, yaitu musnad yang pertama adalah musnad Abu Daud Sulaiman bin Daud at-Tayalisi. Musnad yang kedua adalah musnad Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair al-Humaidi. Musnad yang ketiga adalah musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad yang keempat adalah musnad Abu Bakar Ahmad bin Amr adalah musnad Abi Ya'la Ahmad bin Ali al-Mutsana al-Mutsili. Perkembangan pembukaan hadis pada masa periode tabi'in ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah musnad, yaitu menghimpun semua hadis dari tiap-tiap sahabat, misalnya musnad Imam Ahmad bin Hambal dan musnad Ahmad bin Rawaih. Yang kedua ada al-jami, yaitu teknik pembukuan hadis yang mengakumulasi 9 masalah, yaitu akaid, hukum, perbudakan, adab makan minum, tafsir, tarikh, dan sejarah. Yang ketiga ada sunan, yaitu penghimpunan hadis secara bab seperti fiqih, seperti bab memuat beberapa hadis dalam satu topik. Dan para sahabat juga menerima hadis syariah dari Rasulullah SAW ada kalanya secara langsung, yakni mereka langsung mendengar sendiri dari Nabi SAW, baik ada persoalan maupun dari Nabi sendiri. Terus secara tidak langsung, yakni mereka menerima dari sesama sahabat yang telah menerima dari Nabi SAW. Baiklah, kesimpulan dari makalah ini adalah pada masa Rasulullah SAW, hadis disampaikan melalui majelis yang berada pada pusat pembinaan atau yang lain. Namun Rasulullah SAW melarang untuk membukukan hadis karena dikhawatirkan akan bercampur aduk dengan Al-Quran. Tetapi telah banyak periwayatan hadis hingga meluas, walaupun semuanya disampaikan dari mulut ke mulut. Akan tetapi pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, beliau telah menginstruksikan kepada pejabat daerah untuk mengumpulkan hadis dari hafalan-hafalan mereka. Beliau menginstruksikan kepada Abu Bakar bin Ibnu Muhammad Ibnu Hasim untuk mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Baiklah, terima kasih. Inilah tugas final dari saya di mata kuliah Ulumul Hadis dengan Bapak Rahmadon Tosari. Terima kasih semuanya. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, di komen dan di subscribe channel ini.